saya kirim 15 slide ya untuk mungkin sebagai panduan kajian kita pagi hari ini. Ke Pak Diki juga saya terus ke Fitri saya kirim juga, mohon saya ke teman-teman biar kita sama-sama bisa mengkajinya insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal huda wat taqwa. Kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka inni kuntu minadh dhalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis Nabi SAW yang mengatakan, ya Mu'ad, wahai sahabat Mu'ad, sesungguhnya Syam itu akan dibebaskan setelahku. Barang siapa yang mengambil perjuangan melalui pesisir Syahilun min Syawairi Syam, yaitu pesisir Syam, bahwa murabituna ila yaumil qiyamah. Al-hadis. Ada yang dirahmati Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas ada 4 surat yang menjadi panduan kajian kita hari ini ya. Jadi ini bukan ceramah sedikit, ini kita ngaji ya, kita ngaji bareng-bareng. Ada 4 surat yang menjadi panduan pembahasan kita materi hari ini terkait bagaimana Al-Qur'an Karim ya bisa menjadi simbol pertahanan umat muslimin di Palestina. Ini juga tidak jauh daripada wahyu Al-Qur'anul Karim, daripada surat Al-Isra ayat yang pertama ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Bahwa kenapa Al-Masjidil Aqsa ataupun Palestina, jadi semua tanah yang memang berdiri Masjidil Aqsa itu disebut dengan Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis ya, ataupun Palestina Maqdis ya. Karena yang pertama dalam surat Al-Isra diterangkan bahwa Baitul Maqdis yang saat ini memang sedang menjadi perebutan negara dunia ya, bahkan perebutan negara-negara superpower ya,
terutama Amerika yang memang dibatasi oleh Yahudi sendiri. Kenapa mereka tertarik dengan Palestina, dengan Baitul Maqdisnya? Emang ada apa di Baitul Maqdis? Kenapa mereka tertarik untuk membentuk sebuah negara yang bernama Israel yaitu di Baitul Maqdisnya? Toh tidak indah-indah amat gitu ya dibandingkan Amerika, Eropa dan sebagainya. Ya ternyata memang ini punya histori ya, dan terutama ideologi ya Baitul Maqdis, yang mana Baitul Maqdis alladzi barakna haulahu, yaitu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan ini memang turun dari langit ketujuh. Memang Allah sendiri yang mengklaim bahwa ini negeri yang paling diberkahi. Jadi kalau aku pengen tahu negeri yang diberkahi itu ya dalam itu saja Baitul Maqdis ya. Mungkin dari segi kesuburannya, dari segi keindahannya, dari segi kemakmurannya kita tidak tahu ya mana yang paling makmur muka bumi ya. Tetapi kalau kita merenungi Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama itu alladzi barakna haulahu ardul mubarakah. Jadi Baitul Maqdis itu negeri yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Para ulama tafsir dalam kitab tafsir Al-Jami' Al-Qurtubi menerangkan keberkahan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis yaitu yang pertama barakatul anhar ya wasima, yaitu keberkahannya karena di Baitul Maqdis itu ada sungai-sungai. Ada sungai yang bernama apa? Sungai di situ. Ya. Makanya kenapa Israel itu dia membuat lambang di benderanya itu biru, kemudian bintang David, bawahnya biru. Ya, itu membentang sebagai sungai. Sungai Al-Furat kalau dalam hadis Furat ya, atau bahasa ininya bahasa Latinnya apa Eufrat ya? Apa bacanya? Sungai ya Eufrat ya. Itu sama sungai Eufrat ya. Jadi sungai-sungai itu yang menjadi keberkahan Baitul Maqdisnya. Yang bawahnya lagi itu sungai Tigris yang mengalir ke Babilonia itu di Irak. Makanya dari sejak tahun 80 kenapa ada perang Irak dan Iran? Sebenarnya kan provokator Yahudi. Mereka pengen menguasai sungai Tigris juga yang mengalir ke Irak. Itu luar biasa ya. Yahudi pengen buat Israel raya ya. Jadi ternyata keberkahan ini menjadi rebutan ya. Keberkahan ini diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh dari sejak Nabi Adam, dan ini menjadi perebutan. Siapa nanti akan menjadi pewaris yang abadi, yang kekal, yang berhak dan yang paling adalah innal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Allah Subhanahu wa taala, surga bumi ini hanya menjadi warisan bagi hamba-hambanya yang soleh, bukan seperti yang taat kepada Tuhan juga. Itu kenapa disebut dengan diberkahi kata orang tafsir, karena mengalir di sepanjang Baitul Maqdis itu adalah sungai-sungai, yaitu sungai Eufrat dan Tigris ya. Kemudian juga kenapa disebut dengan Al-Ardu Al-Mubarakah? Karena dibarakatil thimar, karena buah-buahannya. Saya nggak tahu buah apa sih yang ada di Baitul Maqdis. Tahu di kita juga ada kadungan ya, banyak kadung nih ya, insyaallah ya. Masih nggak punya pohonnya nih ya. Dulu punya pohon dituar-tuarin, sekarang tinggal gigit jari aja kayak beli durian. Aduh mahal amat nih, cepet cuma dapat 1,5 gitu ya. Kenapa durian nggak ada di Baitul Maqdis ya? Ternyata memang di Baitul Maqdis itu ada satu buah yang memang buah ini yang paling menyenangkan dan mungkin paling nikmat, yaitu buah apa namanya? Yang di Palestina buah apa namanya Bu? Semangka. Boleh semangka, di kita juga ada semangka Bu. Ada satu buah yang memang nggak ada di kita, buah apa Bu? Buah anggur. Anggur di kita juga ada Bu. Ada buah yang ada di Palestina tapi tidak ada di kita atau di negara lain. Buah ini juga ada dalam Al-Quran. Buah atin masuk juga atin. Tapi ada satu lagi kembarannya atin, apa namanya? Atin. Namanya kan ada yang hafal surat atin nggak? Surat atin. Watin. Nah, masa nggak tahu zaitun setiap hari dibaca ya. Watini wa zaitun. Jadi kalau punya anak keluar kasih nama tin dan zaitun. Ya, yang masih lajang nanti kalau mau menikah, kalau sudah punya anak kasih nama tin dan zaitun. Kenapa? Karena ini buah kesukaan, buah yang Allah sukai, buah yang Allah cintai. Ini buah tin dan zaitun.
Jadi kenapa disebut dengan alladzi barakna haulahu dalam surat Al-Isra pertama? Tadi itu ada semua yang tadi, yang kedua ada buah-buah yang diberkahi, yaitu buah zaitun. Makanya buah zaitun itu subur tumbuh di semenanjung Palestina. Tidak ada rumah yang dibangun, tidak ada manusia yang hidup kecuali mereka bersampingan dengan buah zaitun. Jadi buah zaitun itu adalah buah konsumsi pokoknya warga Palestina. Zaitun. Mereka itu tidak perlu apapun, yang penting ada zaitun dan roti dan kenyang itu ya. Jadi buah zaitun itu luar biasa, buah yang berkah. Saya dulu di Mesir sering makan buah zaitun. Kalau di Mesir itu buah zaitun dibikin kayak asinan ya. Ada toples dijual di toko-toko, supermarket. Ada yang memang kita beli buahnya langsung, ada yang diawetkan. Memang kita biasa makan yang diawetkan itu pakai kayak asin gitu. Jadi kalau makan nasi atau makan roti, zaitun ini ya sebagai sampingannya, makan pendamping ya, zaitun. Dan ternyata juga zaitun juga sangat diminati oleh seluruh negara dunia, terutama Amerika. Amerika dia mengimpor zaitun dari Arab, dari Timur Tengah, terutama di Palestina. Kalau di Amerika itu terusnya virgin oil ya, virgin oil ya, sebutnya virgin oil. Jadi ternyata banyak khasiatnya buah zaitun. Kalau kita baca dalam surat At-Tin wa zaitun, dalam surat At-Tin dalam tafsir Al-Qurtubi itu diterangkan wa tini wa zaitun, bahwa buah tin ini banyak sekali khasiatnya. Dari semenjak tahun 671 Hijriah, 670 Hijriah, sekarang 1445, sekitar 7-8 abad yang lalu, disebutnya oleh ulama Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa buah tin ini manfaatnya diantaranya buah ini bisa menyehatkan mulut. Ini sayangnya buah ini jarang kita paling beli minyaknya aja, minyak zaitun ya saja jualan di harganya murah soalnya. Saya pernah beli botol minyak zaitun dari yang pulang umroh yang udah kemasannya luks itu harganya 70.000 ya. Jadi minyak zaitun ini bisa buat penyedap masakan, bisa langsung diminum. Bahkan minyak zaitun bisa mengobati bisa ular. Jadi kalau ada petani, kita concong orai gitu kan, ya, kabuang ngapain ya. Kalau ada petani gigit ular itu dikasih minyak zaitun. Jadi dia bisa menyerap mengeluarkan racun. Itu menurut satu keterangan ulama dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Itu manfaat buat zaitun. Dan bahkan dia bisa menyembuhkan penyakit mulut. Semua bentuk penyakit yang ada di mulut, sakit gigi, sariawan, sakit gusi. Siapa jenis sariawan? Ada kan ya? Nah, itu obatnya zaitun. Jadi memang kalau nggak biasa, tapi enak itu buat minyak zaitun, apa caranya? Nah itu. Jadi kata para ulama tafsir, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi. Jadi di Baitul Maqdis Palestina dan haulahu itu negeri Syam. Negeri Syam itu dulu satu negara saja, Syam, tempat Nabi biasa berdagang. Sekarang ini negeri Syam terbelah menjadi 4 negara. Menurut kesepakatan para ulama tarikh, 4 negara Syam adalah Palestina, terus apalagi yang ketiganya Syria, Damaskus ya. Kemudian yang ketiga ada yang menjawab negara Syam apa aja? Ada yang tahu Bapak? Mas, para Ustaz, sedikit. Negeri Syam, Palestina, Syria, terus dua apa? Lebanon, Lebanon, nah Beirut ya, tempatnya kita bagus ya. Yang satu lagi apa? Tempatnya Sadul Kahfi, ada Kahfi. Yordania. Jadi Palestina, Lebanon, Syria, Yordania. Itulah yang dimaksud dengan negeri Syam ya, negeri Syam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang menarik sekali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa menjawab apa yang terjadi saat ini ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Saya referensi ya kitab tentang At-Thariq ila Baitul Maqdis ada 700 halaman. Cuma nggak bisa saya bahas semua ya karena waktu kita cukup.
Ini dirangkum oleh dua ulama dari Universitas Ummul Qura ya. Ada satu hadis ya. Ini bisa lihat di slide-nya. Di slide yang keempat ya. Memang nas hadisnya nggak saya tulis ini ya. Nabi SAW bersabda, ya Mu'ad, inna Allaha sayaqtau alaikum asyam ya. Bilbadi minal arish ilal furat ya. Nisa apa? Rijaluha wa nisa'uha wa imamuha ya. Murabiduna ila yaumil qiyamah. Paman aku nabikum fi syahil min syawahiliha ay syahil syah wa baitul maqdis bahwa fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Ini hadis dari kitab At-Thariq ila Baitul Maqdis ya, halaman 3. Memang dalam hadis Nabi yang diterangkan dalam hadisnya Mu'ad bin Jabal ya, seperti itu. Jadi saudara yang Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membuka negeri Syam bagi kalian setelahmu nanti, yaitu zamannya Umar bin Khattab. Karena ketika zaman Nabi itu negeri Palestina, Syam ini memang saat itu masih dikuasai oleh kaum Romawi. Ya. Jadi tidak sempat Nabi bebaskan, tetapi akan dibebaskan setelahnya itu Khalifah Umar bin Khattab ya. Makanya Umar bin Khattab itu yang membebaskan ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Allah akan membuka negeri Syam dan Palestina dengan Arish ya, ilal Furat, dari Arish sampai ke Furat. Arish itu adalah sepenanjung laut pinggiran sungainya Mesir. Apa lautnya Mesir? Arish. Kemarin itu ada aktivis kemanusiaan Palestina namanya Bang Onim, tahu ya. Nah Bang Onim itu dia kemarin keluar dari Gaza karena untuk keamanan masa depan ya keluarganya. Itu memang Israel ini memang kan brutal sekali ya, tidak pandang bulu, semua dibom, semua dibunuh. Maka beliau dijemput oleh para diplomat KBRI yang berada di Mesir itu melalui pintu Arish. Jadi Arish ini perbatasan antara Mesir dan Israel dan Palestina. Ada dua, ada perbatasan Rafah, ada perbatasan Arish namanya ya, seperti itu. Kalau Arish itu ada bandara. Di Arish itu ada bandara yang bisa langsung ke Jakarta dari Arish itu. Nah, ini penyebutan Arish ini sudah ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Arish ya, yaitu Arish sebutnya ya, perbatasan. Yal Furat sampai sungai Furat. Ya. Rijaluha wa nisa'uha, laki-laki dan perempuannya, wa imamu dan para budaknya, murabituna ila yaumil qiyamah. Mereka itu apa namanya? Terikat dengan amanah murabitun. Jadi kenapa kita selalu bertanya-tanya, kok kenapa ini para wanita mereka harus bertahan di negeri yang sedang berkonflik? Kemudian anak-anak kecil, karena mereka murabitun. Apa itu murabitun? Murabitun adalah ribab ya, mengikat diri. Apa? Ribab itu dia apa namanya? Punya janji dengan Allah, namanya ribab. Jadi ribab itu adalah satu keadaan yang mengikat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya ribab. Seperti majlis para habaib ya, disebut dengan majlis al-ribab. Kenapa disebut majlis al-ribab? Artinya ingin majlis ini memang punya ikatan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan majlis al-ribab. Jadi antum harus punya satu tempat. Di situ bisa menjadi majlis al-ribab ya. Di situ antum bisa berzikir, bertahmid, beristighfar, jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara orang-orang Palestina mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga Al-Aqsa, Baitul Maqdis, jangan sampai itu dikuasai ataupun disentuh oleh orang Yahudi yang memang najis ya, orang kafir itu. Maka sebetulnya riba itu. Jadi mereka kenapa tidak mau keluar dari Palestina, tidak tertarik ke Indonesia dan sebagainya? Karena mereka murabitun, punya janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini Baitul Maqdis kan ada amanah. Kalau mau bisa aja 2 juta lebih orang Gaza ini keluar dari Gaza, mereka tinggal di tempat komplek baru di Sinai ya, di Mesir, provinsi Mesir. Tetapi mereka murabitun ya, mereka tetap
setia sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Baitul Maqdis adalah amanah ya. Jadi udah diiming-imingi itu oleh negara Arab Saudi dan lobby Amerika untuk pindah ke Sinai Mesir untuk mengosongkan Gaza. Memang sebagian sudah mengungsi kemarin. Ada sekitar 800.000, lebih 100.000, hampir 1 juta ya, sudah mulai diprovokasi untuk bergeser dari Gaza. Ini bahaya ya. Kita doakan mudah-mudahan tidak sampai terjadi yang namanya eksodus besar-besaran keluar Palestina. Karena ini luar biasa. Karena semenjak tahun 60-70 juga sudah banyak yang eksodus ke Yordania, orang Palestina yang di Ramallah itu kan. Ini mereka kasihan. Makanya orang Palestina yang ke Indonesia ini mereka punya 2 paspor Palestina dan paspor Yordania. Kenapa? Karena eksodus. Kenapa eksodus? Karena mereka terpaksa ya diperangi, akan dibunuh gitu kan, seperti itu. Nah ini sudah ada 1400 tahun yang lalu ucapan Nabi Muhammad SAW ya. Rijaluha wa nisa'uha, para perempuannya, wa imawan, bahkan para budak-budak juga setia zaman dulu ya. Murabituna ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mereka akan bertahan, akan menjaga. Jadi luar biasa. Dulu sekitar 2 dekade pada salah saya kalau 20 tahun itu. Ya, sekitar 2 dekade yang lalu itu Palestina punya kekuatan kecuali hanya batu saja, lempar batu. Sekarang sudah tidak musim lagi batu. Sudah tidak musim lagi bandir, tekel ya. Sekarang alhamdulillah orang Palestina mereka sudah bersenjata, mereka bisa bikin, bisa kreatif ya, gitu ya. Jadi gimana caranya mereka lempar itu situ ya, ila yaumil qiyamah ya. Bapak kita mengambil sahil min syamil syam, dan siapa yang mengambil posisi pesisir sahil itu Syam, au Baitul Maqdis, bahwa fil jihad ila yaumil qiyamah, maka dia sedang berada di medan jihad sampai hari kiamat. Jadi saya perhatikan Allah alam ya, Allah alam di Murabbihi ya. Jadi syahil ataupun pesisir yang di Palestina ini yang saat ini memang sedang dikepung ya Gaza. Bisa lihat di peta ya, Gaza itu pinggiran laut, syahil ya, pinggiran laut. Dan kalimat syahil itu ucap oleh Nabi SAW gitu kan, hadis itu. Barang siapa yang memang mengambil jalur pesisir, bahwa jihad, maka dia sedang berjihad. Siapa saja orang Palestina yang sedang ada di pesisir Palestina, maka dia sedang menghadapi namanya satu ibadah, namanya jihad. Jadi jihad ini kalau dalam fikih syariat Islam itu masuk kategori rukun Islam yang ke-6, tapi dia bukan tidak bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Kita ini rukun Islamnya kan 5 ya, sampai haji. Nah kalau mereka ini rukun Islamnya nambah 1 lagi dalam istilah kuai itu namanya jihad. Rukun Islamnya kadang itu jihad. Bagi negeri yang sedang berkonflik itu jihad rukun Islam. Makanya itu udah fardu kifayah. Ya buat kita fardu kifayah, buat mereka fardu ain ya. Karena untuk menjaga kehormatan ya, untuk menjaga kehormatan. Jadi kenapa sih karena orang Gaza ini konyol gitu kan, cari mati, apa nggak punya masa depan? Ini Hamas juga nih, ini orang-orang yang pikirannya pendek ya, situ kan. Tapi kalau kita lihat di sini, ya memang seperti itulah cara berjuangnya umat Islam. Tahu dulu juga zaman Nabi, zaman para tabi'in, zaman Salahuddin itu tidak sedikit, bahkan lebih brutal lagi kan di Irak, di Baghdad ya, Daulah Abbasiyah itu kan, setelah runtuhnya itu kan pasukan dari Mongol itu kan, Genghis Khan itu kan dihabisin jutaan, bahkan ya ulama dibunuh, kitab-kitab dibakar. Kan. Jadi lautan darah itu kalau waktu baca tarikh Islam itu dari lautan darah baru itu. Itu juga bagian daripada perjuangannya. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah saya dapat dalam surah Al-Isra, Palestina menjadi perhatian penting bagi umat muslimin ya. Alladzi barakallahu liyuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Kemudian dalam surat Al-Isra dalam ayat berikutnya ayat 4 ya Al-Isra, wa qadaina ila bani Israila la tufsiduna fil ardi ya. Marrataini wa la ta'duna uluman kabira. Dalam Al-Isra ayat keempat Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ya. Sudah menegaskan bahwa wa qadaina ila bani Israila, dan telah kami tetapkan. Qada ini kan bagian daripada iman yang keberapa? Qada dan qada. Qada khairi wa syarri. Iman yang keberapa? Qada
Yang keenam ya setelah kiamatnya. Wa qadaina telah kami tetapkan, ya telah kami tetapkan. Jadi ketetapan itu qada yang tidak bisa kita bantah. Ila Bani Israil kepada Bani Israil. Jadi Bani Israil ini siapa itu Bani Israil? Hum abna'u Yaqub alaihi salatu wassalam. Dulu yang namanya kalimat Bani Israil adalah keturunannya anak Yakub. Yaitu ya surat Yusuf itu kan, Nabi Yusuf. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nabi Yakub punya anak 12. Diceritakan dalam mimpinya Yusuf, ini ra'aitu ahada asyar. Saya melihat 11 bulan. Ya. Ra'aitu bisa jadi selain Yusuf dan Bunyamin itu masuk kategori Israel ataupun semuanya masuk kategori Israel. Jadi sebelum adanya Islam, umat tauhid itu adalah umatnya Bani Israel saat itu ya. Jadi yang dimaksud dengan Bani Israel dalam Al-Quran adalah mereka keturunannya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ya Nabi Yakub dengan Nabi Yakub itu anak-anaknya Nabi Ishak. Ya. Nabi Ishak ini saudara tiri dengan Nabi Ismail. Dari ibu yang berbeda, tapi semuanya satu bapak. Namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dua rumah tangganya di Baitul Maqdis dan di Makkah Al-Mukarramah. Di Baitul Maqdis Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Ya. Dengan Siti Hajar di Makkah punya namanya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ini sebagai pemelihara dua kota suci, dua rumah Allah. Yang satu Baitul Maqdis Al-Aqsa, yang satu lagi saya lihat di slide ada ya, di Makkah itu Ka'bah Al-Mukarramah. Jadi Nabi Ibrahim ini dia tidak berumah tangga kecuali tujuannya itu kemakmuran rumah Allah. Menikah dengan Siti Sarah untuk menjaga Baitul Maqdis. Menikah dengan Siti Hajar untuk memelihara Masjidil Haram. Makanya kenapa sekarang disebutkan Nabi Ibrahim itu dalam Isra dan Mi'raj itu diceritakan oleh Rasulullah bahwa Nabi Ibrahim ini sekarang sudah berada namanya di langit ke-7 ya. Karena di langit ke-6 itu nama 47 ya. Jadi Nabi Ibrahim sekarang berada di Baitul Maqmur, paling tinggi Baitul Maqmur. Karena dia bapaknya para nabi, puncak yang kedua juga dia sebagai pemelihara Baitullah ya. Jadi waktu ini latub si kalau dalam Al-Quran kalau antum sedikit ngerti tentang nahu sorof, latub siduna kalimat pasar ada lam ya, lam taukid menegaskan, nunnya nun taukid ya. Jadi latub siduna kamu benar-benar akan membuat kerusakan. Jadi sepertinya Bani Israil ini mendapat kutukan laknat jauh dari rahmat, mereka ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Marotai 2 kali. Dalam surat Al-Isra berkata bahwa 2 kerusakan yang dibuat oleh Bani Israel sejak dahulu kala. Yang pertama adalah tahrim Taurat, mereka menyimpang daripada kitab Taurat, berubah para rakyat. Jadi kitab Taurat itu yang dibawa Nabi Musa dirubah-ubah, menyimpang ya. Yang pertama mereka merubah kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu memang dulu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dirubah oleh para Bani Israil ini ya. Yang kedua, mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi bahkan hampir membunuh Nabi Isa kata ulama tafsir. Nabi Isa sebelum diangkat ke langit dalam surat Al-Maidah dijelaskan. Itu sempat mau dibunuh juga oleh Bani Israil di Baitul Maqdis, Nabi Isa. Jadi ini kerusakan mereka ya. Jadi mereka istilahnya para nabi itu nggak ada yang mereka percaya ya, bahkan Nabi Muhammad SAW ya. Itu ya alasannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya. Jadi itu slide yang pertama, slide yang kedua, alladzi barakna haulahu sudah saya jelaskan ya. Di slide yang ketiga, kenapa negeri alladzi barakna haulahu kenapa diberkahi? Dalam sebuah hadis juga riwayat Mu'adz bin Jabal, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, "Ya Syam, anta ya Safwati ya.
Wahai negeri Syam, kamu adalah tanah negeri pilihanku di muka bumi, dan aku pandu dan pilihkan di tanahmu hamba-hamba pilihanku, yaitu para nabi-nabi dan orang-orang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, wahai negeri Syam, dalam instruksinya, negeri Syam ini ataupun Palestina ini adalah engkau adalah ladang pilihanku. Sofwati, habibati, khalili, ya. Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalil, kekasih Allah. Nabi Muhammad SAW, Sofiullah, Habibullah, orang pilihan. Palestina atau Baitul Maqdis juga ataupun negeri Syam, Sofwati, negeri ladang pilihanku, gitu kan. Dan aku akan pilihkan orang-orang pilihan. Makanya kenapa sebagai negeri yang diberkahi juga Allah mengatakan, selain adanya buah-buah dan sungai-sungai, di situ juga tempat kelahiran dan dimakamkannya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim di Baitul Maqdis rumah tangganya, Nabi Yusuf, Nabi Isa di Nasiriyah, ya. Kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, hampir semua nabi di Baitul Maqdis, ya. Makanya negeri pilihan pasti akan menjadi transitnya para makhluk pilihan. Bahkan Imam Syafi'i, beliau lahir di Gaza, yaitu di Gaza, tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i, ya. Jadi negerinya orang-orang pilihan. Nah, ini kita khawatirkan kalau sampai Palestina dikuasai oleh mereka makhluk Allah yang tertutup, ini khawatirkan mereka akan merusak kehormatan negeri tersebut. Bukan hanya masjid yang mereka kotori, yang mereka rusak, mungkin juga makam-makam para ulama, makam para nabi juga akan mereka hancurkan. Saya sendiri sekalian melihat ada satu masjid yang berulang-ulang di YouTube, saya lihat, Masya Allah, ini masjid gede, kokoh, gagah gitu ya, yang kubahnya hijau itu ya. Itu sekali bom langsung rata dengan tanah. Itu bom dasar sekali, gitu ya. Sakit hati kita yang melihatnya seperti itu ya, luar biasa. Kemudian selain yang keempat, ya, ini sudah saya jelaskan terkait Gaza merupakan pesisir yang menjadi ladang jihad. Jadi luar biasa ya, peperangan tidak ada titiknya ya. Bahkan semua aliansi bergabung, Yaman, kemudian Lebanon, itu mereka semua ikut berperan di pesisir Gaza ini. Dan itu sudah ada keterangan hadis dari para sahabat yang lalu, ya. Siapakah sosok Bani Israil yang digambarkan dalam Al-Quran? Ya, slide yang kelima ini sudah saya share di yang pertama tadi. Mereka adalah Bani Israil keturunan Nabi Yakub. Nah, kita ingin bertanya, apa kaitannya Bani Israil dulu dengan Israel sekarang? Karena sebenarnya nggak ada kaitan, ya. Hanya nama saja Israel, tapi beda keras, beda nasab, ya. Kalau Bani Israil yang dulu ya keturunan Nabi langsung. Kalau Israel sekarang saya nggak tahu keturunan maunya nama siapa gitu ya. Hanya mirip saja namanya ya, Israel ya. Tidak semua ulama membenarkan. Boleh jadi mungkin ada turunan tapi yang errornya mungkin ya. Ya, karena kan juga dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Baqarah, kunu kirodatan khawasirin. Jadilah kalian seperti monyet-monyet, ya, yang ketakutan. Ya, monyet kan ada kiroda itu kan monyet. Jadi ada dua jungkan buat Bani Israil yang menyimpang, itu disebut dengan monyet, yang kedua disebut dengan khinzir, yaitu babi, ya, seperti itu. Nah, ini adalah makhluk-makhluk yang tertutup, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selain yang keenam, ya, Masjid Aqsa atau pusat Palestina didirikan oleh Nabi Adam, ya. Selama 40 tahun setelah beliau mendirikan Masjidil Haram di Makkah. Ada sebuah hadis juga ya menerangkan yang dalam kitab-kitab Tauhid di Baitul Maqdis, Sofhah halaman 26, bahwa dalam sebuah hadis sahih Muslim, sahabat Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, masjid apakah yang pertama diletakkan di muka bumi? Ayu masjid wudi'a fil ardi? Qala al-Masjidil Haram, tsumma al-Aqsa. Kam bainahuma qala arba'ina sanah, ya. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, wa huwa Masjidil Haram, ya, apa? Masjidil Haram, ya. Yaitu yang di Makkah, Ka'bah maksudnya ya. Jadi Ka'bah awal baiti wudi'a fil ardi, rumah pertama yang diletakkan di bumi itu adalah Ka'bah. Baru yang kedua adalah Baitul Maqdis. Yang pertama membangun itu malaikat, kemudian Nabi Adam. Setelah Nabi Adam meletakkan fondasi di Mekah, baru 40 tahun kemudian beliau membangun fondasi di Baitul Maqdis. Jadi jarak antara Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram itu 40 tahun. Jadi 40 tahun setelah itu Nabi Adam membangun Baitul Maqdisnya.
Jadi semua nabi terlibat itu membangun dan itu memakmurkan. Semua pemimpin itu semua terlibat ya. Jadi itu keterangannya ya. Jadi memang sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam ya. Kemudian slide yang ketujuh ya, sejarah upaya penguasaan Masjid Al-Aqsa dari generasi ke generasi ya. Dari slide yang ketujuh, dulu itu adanya kaum Jabarin ya, upaya kaum Jabarin ataupun suku Kan'an yang zaman Nabi Musa. Jadi Baitul Maqdis sudah menjadi banyak perebutan. Semalam ada sedikit kelesetan yang bernama ya dari salah seorang tokoh apa itu yang orang Kristen juga ya, orang PSI itu yang pelawak. Dia mengatakan di konteksnya kenapa katanya Palestina nggak pernah berhenti berkonflik. Kata agama mereka, agama Kristen mengatakan dalam sataniknya ya, bahwa Allah kita musik saja karena kesalahan Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim tidak bikin surat wasiat. Iya, tidak bikin surat wasiat. Ya secara narasi, secara akal bagus juga. Orang tua mana yang punya warisan tidak dibuatkan wasiat akan berkonflik. Ya. Jadi kalau orang tua punya aset, kalau nggak bikin wasiat akan konflik, itu akan jadi rebutan. Karena masing-masing anak mengklaim merasa berhak. Makanya adanya ilmu paroid, ilmu waris itu begini situ. Kenapa adanya ilmu waris, ilmu paroid itu karena semata-mata untuk menjaga fitnah antara anak dalam warisan orang tua. Nah ini fitnah yang terjadi di Baitul Maqdis, ya salah satu logikanya tidak adanya wasiat. Nah sebenarnya pada dalam agama kita bukan itu maksudnya. Ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikasih sebenarnya ada wasiat itu, hadis Nabi wasiat. Nabi, para nabi sebenarnya berwasiat. Al-Quran sendiri berwasiat ya. Dalam beberapa Al-Baqarah ayat 20 ya. Dalam Al-Maidah juga ayat 82 itu wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kaum Jabari ataupun kaum Kan'aniyin atau Bani Tansir ya, mereka juga menguasai Baitul Maqdis. Jadi di zaman Nabi Musa SAW, Nabi Musa saat itu mendakwai kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk dan istiqomah di Baitul Maqdis beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka takut. Kenapa ada kaum Jabari? Karena mereka menjadi kaum pecundang. Jadi umat Islam itu harus belajar daripada kejadian Bani Israil. Kalau umat Islam punya jiwa penakut, punya jiwa sifat munafik, melanggar janji, ini tidak beda dengan Bani Israil yang merah tadi. Ya, seperti itu. Jadi salah satu akibat yang menyebabkan kota suci ini dikuasai oleh kafir, diantaranya memang umat Islam itu sendiri. Mereka penakut dan mereka takut mati dan bunuh dunia. Kata para ulama, yang menyebabkan Baitul Maqdis jatuh kepada Yahudi ini karena sebabnya ru'asaul Arab, para pemimpin Arab, mereka tubuh dunia, terlalu cinta terhadap dunia, wa karahiyatil maut, dan takut namanya mati. Makanya Hamas ini mereka mati. Memang cari mati Hamas itu. Cita-cita mereka mati, tapi bukan mati konyol, mati dengan wasilah yang sempurna secara syar'i. Mereka betul-betul matinya ini memang pilihan dua. Palestina merdeka atau mereka mati. Dalam aja mereka dengan cara mengusir penjajah. Dia harus bikin bom. Ya, sebelum dia menjadi pejuang berjihad, dia harus hafal Quran. Dia tidak boleh tertinggal tahajudnya. Dia harus menjaga sholat sunnahnya. Saya pernah dengar cerita. Syarat untuk menjadi komandan Hamas itu tidak boleh ketinggalan tahajud, tidak boleh semalam pun. Bayangkan, di mana mereka tidak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata keimanan yang kuat membuat mereka semakin perkasa, semakin ditakuti. Ya, ada Abu Ubaidah itu yang ditakuti oleh seluruh dunia ya. Betul bahwa satu orang Muslim itu dia sebanding dengan 10 orang kafir perbandingannya ya. Jadi mereka ini perkasa ya, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kaum Jabari. Yang kedua pernah juga kaum Jalut di zaman Nabi Daud SAW ya. Wa qatala qaum Jalut ya falamma ya. Jalut dan Al-Baqarah ada ya, Jalut ya. Wa qatala Daud dan Jalut ya. Nabi Daud membunuh Jalut. Orang Amerika, orang Barat mencari Goliat. Orang Barat itu setiap ada kisah-kisah difilmkan. Mereka membuat film namanya Goliat ya. Seolah Goliat itu seorang pahlawan, karena itu penjajah yang memang ditahan Nabi Daud ya. Kemudian jeniskan dari zaman Imam bin Zanki ya, keluarga Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah tahun 3 Hijriah ya. Kemudian juga kaum Salibis juga pernah mau menguasai Baitul Maqdis di zaman Sulaiman Ayyubi. Nah, Israel sekarang, Inggris dari zaman Khilafah Utsmaniyah, kemudian sekarang ini oleh Yahudi.
Jadi banyak sejarahnya menjadi perebutan. Selain yang ke-8, Inal ardo yariswa ibadiyas sholihun, bahwa bumi Allah ini adalah diwarisi oleh orang yang soleh. Jadi Nabi Adam alaihissalam pernah mengawali peletakan batu pertamanya, lalu dilanjut oleh generasi Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ishak. Mereka diam di Baitul Maqdis memeliharanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, Imam bin Zaki, ataupun Sulaiman al-Ayyubi, dan sekarang saudara kita yang di Palestina, mereka ikut memelihara Baitul Maqdis, berjuang terus ya. Alhamdulillah tidak pernah persetujuannya. Sudah. Ya. Jadi kenapa umat Islam saja disebut allati kataballahu lakum, dalam Al-Qur'an allati kataballahu lakum, bahwa negeri Baitul Maqdis adalah negeri yang kataballahu lakum, sudah ditetapkan ya kepada kalian. Kataballahu, berarti kalimat kataban di sini ya sudah ditulis ketetapannya buat kalian. Berarti ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Baitul Maqdis adalah negeri yang memang diperuntukkan buat kita umat Islam. Ini Al-Quran yang berbicara, dan Al-Quran tidak mungkin berbohong. Ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa kita harus bela Palestina? Itu dalam Al-Quran allati kataballahu lakum. Ya. Alasan pertama karena dia negeri diberkahi dan harus dikuasai oleh orang yang soleh. Ya. Yang kedua adalah sejak dulu orang kafir musyrik dilarang menguasai negeri yang diberkahi, karena bisa mengotori kesucian dan akidah dan ibadah. Jadi mengotori kesucian akidah dan ibadah. Bayangkan orang Yahudi itu luar biasa. Mereka jangan umat Islam yang ditindas. Orang Kristen pun diludahi, gitu kan? Orang Kristen pun diludahi. Jadi di sana ada Kristen Ortodok. Jadi di Arab itu banyak Kristen Ortodok. Di Mesir itu ada namanya Kristen Kipti, Koptik. Ya. Di Mesir itu sudah ada Koptik sejak zaman dahulu kala. Sebelum Islam ada, sudah ada namanya Kristen Koptik Kipti yang ada di zaman Fir'aun. Kipti namanya kan Kristen Koptik. Itu ada 10 juta jiwa di Mesir itu ya. Tapi mereka damai dengan Islam ya, seperti itu. Umat Islam dicatat sebagai umat yang mujahadah, maka tidak akan habis-habisan berjuang menjaga Al-Aqsa hingga hari kiamat. Ini keterangan dalam kitab At-Tauhid Baitul Maqdis halaman 32. Umatul muslimin umatul mujahidah. Jadi kita tidak pernah kalah. Islam di mana saja berjuang, di Rohingya berjuang, di Palestina apalagi, di Irak, di Syria, di semua negara Islam di mana Islam ditindas, Islam tetap seperti itulah ya. Karena ini umat pilihan, ya tadi dikasih ujian. Kenapa orang sering berkata ini Islam kenapa sih selalu ditindas di mana-mana? Karena pernyataan para ulama di anal Islam ummatul mujahidah, atau ummatul mujahadah. Islam itu umat yang mujahid. Kalau dia punya sifat mujahid, dia memang tidak pernah yang namanya kalah dengan semua tantangan cobaan. Jadi kalau Islam memang dia dikasih tantangan seperti itu ya, bukan Islam namanya ya, umat mujahidah, umat yang terpuji ya, keberaniannya, kesungguh-sungguhannya kan. Makanya dari zaman dulu tidak pernah berhenti ya namanya Islam itu menghadapi musuh-musuh yang berani ya. Itu alasannya kenapa umat Islam selalu dihadapi dengan permasalahan ini. Qalu, selain yang ke-10, qalu ya Musa inna lanadkhula abadan ma damu fiha ya. Jadi kesalahan Bani Israil zaman Musa itu, mereka disuruh duduk di Baitul Maqdis, diam jangan pergi kemana-mana. Mereka takut sama kaum Jabbar. Jabbar itu kaum Kan'an ya, yang gagal perkasa. Berarti memang umat Nabi Musa ini umat yang manja, yang ngeblek Bani Israil ini ya, umat yang dayus ya. Mereka tidak mau di Baitul Maqdis. Maka gara-gara mereka tidak mengindahkan seruan Allah dan Nabi Musa, maka mereka dilarang oleh Subhanahu wa taala arba'ina sana, 40 tahun terombang-ambing tanpa tempat tinggal. Kan ada terlunta-lunta Bani Israil. Sebagaimana terlunta-luntanya orang Yahudi sebelum mereka mendirikan negara Israel, mereka terlunta-lunta. Ada di Eropa, ada di Rusia, ada di Afrika, ada di Asia dan semacamnya. Maka mereka bersatu, ya bersepakat di tahun 1909 dalam konvensi Balfour di Inggris itu negara Israel ya. Karena mereka sudah ratusan tahun. Bahkan di zaman Nabi ada 3 kabilah Yahudi, Bani Kainuko, Bani Nadir dan Khaybar, mereka juga diusir sama Nabi terlunta-lunta ya. Jadi kalau umat Islam tidak menjaga amanah ini, kalau seandainya mohon maaf Palestina ini yang tinggal 15% Gaza ini alhamdulillah keluar semuanya, setelah itu Allah tidak akan lagi memberikan rahmat, tidak akan lagi memberikan tempat bagi umat Islam. Nanti apa?
kedepannya akan terlunta-lunta. Kita ini akan sebagai buih nantinya, buih di lautan. Banyak jumlahnya sampai 2 miliar, tapi tidak ada kualitas. Betul nggak seperti itu? Naudzubillah ini. Jadi 2,2 juta jiwa Palestina ini dipertaruhkan untuk eksistensi 2 miliar umat Islam di dunia. Itu pertaruhannya ya. Saya bukan provokasi, ini salah satu ibrah dari kajian kita hari ini ya. Seperti itu. Ada akan selain lagi, tapi saya mau jeda dulu. Ingin ada tanya jawab dulu, nanti saya lanjutkan ya. Panitia ya, OMC ya, boleh ya. Saya kira itu dulu diselanjutkan. Wow. Tarbiyah udun. Pembinaan. Ya tarbiyah bagian Enggak lah. Pasti terjadi teroris. Ya kayak gini aja ngaji sambil makan. kebiasaan gitu bisa makan di rumah ya. Baik ya, sesi 1 kita